Oke, baik. Baik, terima kasih Tuan Anca yang baik hati yang punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novalina selaku penguji dan sekaligus juga sebagai pemilik rumah besar. Kayak kalau Anca itu pemilik rumah kecil, rumah besar kami, tempat kami berkos. Jadi beliau ini pengusaha kos-kosan, terus saya ini kos-kos, termasuk Anca. Selamat bergabung di sini Bu Novalina selaku penguji dan ini adalah peserta pertama dari Kabupaten Banggai Laut Angkatan 85. Baik, saya mohon izin untuk menyapa yang saya hormati Pak Karman Tajudin selaku mentor. Selamat datang Pak, terima kasih sudah Selamat datang, Pak hadir di Bambang. sini. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Yang saya banggakan Rahyani. Rahyani, Anda saya ucapkan selamat sudah sampai di titik ini. Mudah-mudahan Anda bisa melanjutkan sedikit langkah lagi untuk menyampaikan apa yang telah Anda lakukan selama kurang lebih sedikit dari 30 hari untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dengan kegiatan yang hebat. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan waktu dan alokasi waktunya mudah-mudahan juga tidak lebih dari 10 menit. Jadi Anda silahkan menyampaikan to the point saja Pak, pada kegiatannya sampai akhir, karena ya tentunya kegiatan pun sudah terbaca oleh Ibu Novalina selaku penguji melalui soft ataupun hard copy yang telah Anda kirimkan. Setelah itu Pak Karman Tajudin selaku mentor akan memberikan testimoninya tentang ngapain sih 1 bulan, apakah bermanfaat atau tidak yang dilakukan Rahyani, dan terakhir Ibu Novalina akan memimpin jalannya diskusi mungkin pendalaman dan penyempurnaan tentang laporan yang telah Anda sampaikan. Baik, 10 menit dari sekarang saya persilakan Rahyani. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novalina selaku penguji. Yang saya hormati Pak Bambang selaku coach saya dan mentor saya Pak Karman Tajudin. Terima kasih atas waktunya hari ini. Dan Pak Hots Anca, terima kasih. Saya langsung saja share screen, izin. Silakan. Bisa? Ada masalah, Rahyani? Bisa dilihat. Oh, enggak. Ya, bagus. Adapun judul dari aktualisasi saya yaitu digitalisasi data, meningkatnya sistem pelayanan data, laporan hasil, dana DAK, dan data pelaku usaha melalui bank data, Google Drive, Dinas Penanaman Modal, dan PTSP Kabupaten Banggai Laut. Jadi dalam saya ditempatkan di bidang dalak dengan program dan kegiatan itu ada 3, yaitu pemantauan, kemudian pengawasan, dan pembinaan. Sebelumnya pada waktu perancangan aktualisasi, tahapan kegiatan saya itu ada 7, tapi sesuai saran dari Ibu penguji bahwa tinggal 6
Pelaksanaan kegiatannya tinggal 6, yaitu melakukan persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan digitalisasi data, melakukan pengolahan data, laporan dana alokasi khusus dan data pelaku usaha, mengunggah hasil pindah dokumen data kegiatan dan pelaku usaha, mensosialisasikan tautan Google Drive, bank data, serta melakukan evaluasi hasil kegiatan. Kegiatan pertama yaitu melakukan persiapan kegiatan. Adapun tahapan kegiatan itu, 1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan kepala bidang. Tahapan kedua, menguraikan dan menyampaikan isu. Tahapan ketiga, berdiskusi dengan mentor dan atasan. 4. Meminta saran dan masukan pada rekan kerja. Adapun outputnya yaitu ada saran serta persetujuan dari mentor. Tapi sarannya saya tidak lampirkan di sini, Ibu. Saya cuma lampirkan di laporan aktualisasi saya yang lengkap. Hambatan dan solusi pada kegiatan secara umum ini tidak terjadi hambatan. Mentor dan atasan mendukung penuh terkait isu dan aktualisasi yang dibuat, sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar pada kegiatan ini. Manfaatnya, pada kegiatan pertama ini bermanfaat untuk memperoleh arahan dan masukan dari mentor serta atasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, kegiatan kedua, pelaksanaan kegiatan digitalisasi data. Tahapan pertama, mempelajari dan membuat petunjuk teknis tentang sistem kerja Google Drive. Tahapan kedua, mencari referensi. Tahapan ketiga, mempelajari sistem kerja. 4, membuat petunjuk teknis. Adapun manfaatnya, bermanfaat buat penulis dan staf khusus bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang belum mengetahui tentang cara pembuatan Google Drive dan penggunaannya. Hambatan dan solusi, secara umum tidak terjadi, sarana dan prasarana bisa digunakan meski dengan jaringan internet yang kurang stabil, tapi semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kegiatan ketiga, melakukan pengolahan data, laporan dana alokasi khusus, dana DAK, dan data pelaku usaha. Dari jadwal kegiatan saya ada sedikit perubahan, Ibu. Yang kegiatan 3 dan 4 ini saya gabungkan dalam perencanaan, dalam jadwal kegiatan karena dia sedikit bersamaan sesuai dengan pengelolaan datanya. Jadi situ saya gabungkan di jadwal kegiatan. Tahapan pertama, melakukan pengumpulan data, laporan hasil kegiatan dan pelaku usaha di bidang penanaman modal. Tahapan kedua, melakukan verifikasi dokumen agar efektif saat pengklasifikasian, yaitu yang verifikasinya di lapangan sesuai data yang ada. Setelah dari lapangan, melakukan pengklasifikasian jenis data per kegiatan dan data pelaku usaha. Kemudian melakukan pemindaian dokumen data, kegiatan, dan pelaku usaha. Pada kegiatan ini, secara umum tidak terjadi hambatan dari kepala bidang sampai stafnya mendukung penuh kegiatan kegiatan ini. Manfaatnya, kegiatan ini berperan untuk memudahkan pencarian data kegiatan dan pelaku usaha, yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan sentralisasi data, sehingga rekapitulasi data kegiatan dan pelaku usaha harus bisa terklasifikasi dengan baik. Adapun aktualisasi nilai dasar, di sini saya ada tambahkan menemukan satu, yaitu anti korupsi, yaitu jujur, karena berhubungan dengan verifikasi data dari pelaku usaha. Itu yang saya tambahkan sebelum rancangan. Pada rancangan tidak ada, jadi pada di lapangan saya dapatkan aktualisasi nilai dasar tersebut. Kemudian kegiatan keempat, mengunggah hasil pindah dokumen data kegiatan ke Google Drive dan sistem sidak. Jadi data, tahapan kegiatan pertama membuat akun bidang dalak. Tahapan kedua menyiapkan akun Google Drive dari bidang email
email bidang dalak tersebut ada pada outputnya di samping dokumentasi. Tahapan kegiatan ketiga, melakukan upload dokumen ke dalam Google Drive serta membuat tautan agar bisa diakses. Pada kegiatan kelima ini, penulis tidak menemukan hambatan pada saat pengunggahan. Data penulis sudah membuat persiapan data mana yang harus diunggah dan sudah diklasifikasi menurut jenisnya. Manfaatnya, agar bidang dalak dapat memiliki akun Gmail dan akun Google Drive, sehingga pada saat permintaan data maupun pemeriksaan data semuanya bisa terorganisir dengan baik. Kegiatan kelima, yaitu mensosialisasikan tautan Google Drive, bank data, laporan kegiatan dana alokasi khusus, dan data pelaku usaha di bidang dalak. Jadi di sini Ibu saya tambahkan, tujuannya kan hanya untuk bidang dalak, tapi ada permintaan dari bidang-bidang untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Jadi pada waktu itu ada beberapa bidang yang ikut dalam sosialisasi tersebut. Tahapan pertama, membagikan sharing WhatsApp link tautan itu, kemudian melakukan sosialisasi secara lisan kepada seluruh pegawai staf bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. Hambatan dan solusi. Kegiatan kelima ini secara umum tidak terjadi hambatan karena sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah penulis bagikan, sehingga kerjasama dan staf bidang maupun dinas untuk pelaksanaan sosialisasi ini tidak menemui hambatan. Manfaatnya, kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang yang namanya Google Drive, serta mengajak bidang-bidang lain serta subbagian agar bisa membuat akun Google Drive untuk bidang-bidang tersebut, yang nantinya akan dibuatkan akun Google untuk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kegiatan keenam yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Yang pertama, membuat format untuk evaluasi kegiatan. Yang kedua, memberikan format evaluasi pada staf. Dan ketiga, menganalisa hasil format. 4, melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil evaluasi. Hambatan dan solusi. Secara umum tidak terjadi hambatan karena evaluasi yang digunakan bisa disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Karena penulis memberikan sugesti seperti pendampingan, sehingga dari yang tidak mengetahui Google Drive akan bisa dapat memahami. Manfaatnya, kegiatan ini bermanfaat untuk mengetahui dan memberikan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ke depannya sebagai tindak lanjut dapat bermanfaat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu tentang penyimpanan Google Drive untuk dibuatkan akun dinas, sehingga data-data ataupun arsip bisa terpusat pada satu akun. Sekian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Rahyani sudah menyampaikan padat tentang aktualisasinya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Mentor, Pak Karman Tajudin untuk menyampaikan testimoninya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Novalina sebagai penguji, Bapak Bambang Sunario sebagai coach Ibu Rahyani, dan Pak Anca, selamat pagi. Untuk mentor, saya cuma ingin menambahkan pada Ibu peserta laksar Ibu Rahyani, rancangan aktualisasi sangat bermanfaat memang untuk Dinas Penanaman Modal PTSP. Selama ini Bu, di kantor itu belum pernah diadakannya seperti ini, yang terobosan Ibu Rahyani, ya, dengan adanya rancangan ini pakai Google Drive, banyak perubahan di kantor Bu. Salah satu contohnya kemarin sebelum diadakannya ini rancangan ini, kalau pergi mendata ke pelaku-pelaku usaha itu kan sistem manual Bu, jadi masih bentuk fisik, mereka catat manual. Tapi dengan adanya rancangan ini, alhamdulillah mereka bisa akses sendiri di tempat seperti itu, mereka bisa input sendiri. Nah, terus kemarin sebelum ujian ada 5 kali sosialisasi sempat ikut, berapa bidang ikut semua, alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Itu Bu. Pak Bambang, seperti itu Pak Bambang. Baik,
Terima kasih Pak Karman atas testimoninya yang sangat apa ya, mendukung, bukan mendukung ini, menikmati Iya, menikmati hasil dari Rahyani, eh, sangat menggembirakan sekali. iya, iya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Novalina untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karman Tajudin selaku mentor yang saya hormati, Pak Bambang Bu. selaku coach yang saya hormati, dan Bu Rahyani peserta Latsar yang kita banggakan. Terima kasih sudah menyelesaikan ya aktualisasinya yang tadi sudah diberikan kesaksian oleh mentornya bahwa apa yang dilakukan ini memberi manfaat yang besar ya bagi organisasinya. Apalagi tadi kesaksiannya bahwa selama ini memang kita belum pernah ya di PMPTSP, DPM PTSP Banggai Laut belum pernah melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Google Form ya, Google Drive ya yang digunakan. Oke. Nah, saya ke hasilnya aja deh. Bu Rahyani, dari hasil pendataan ya dan pengelolaan DAK, apa yang Ibu Rahyani lihat di situ? Jadi Datanya seperti apa? ada di rancangan itu, di laporan Ibu ada bab yang laporan halaman berapa dia? Ada saya gambarkan tentang sistem SIDAK. Jadi setelah melakukan verifikasi dokumen atau data itu di lapangan, kemudian dipindai data dokumen tersebut, diupload di sistem SIDAK. Jadi ada tiga kegiatan tersebut, program kegiatan itu yang diupload ke sistem SIDAK BKPM RI. Jadi waktunya memang terbatas, jadi kita harus bisa memaksimalkan waktu seefisien mungkin. Itu Ibu. Oke, enggak, maksud saya gini, dari hasil data yang Ibu dapatkan, Ibu bisa ngamatin enggak hasil dari laporan DAK-nya? Apa kesimpulan Ibu dari laporan DAK yang Ibu sudah dapatkan itu? Realisasinya Ibu. Realisasi DAK itu ya, yang meningkat. seperti apa? Ya, mungkin saya tidak lampirkan di situ, tapi tiap bulan kan diminta realisasi. Jadi kemarin realisasi untuk dana DAK yang setelah kita turun lapangan itu sebesar dari 31% naik di 50%. Yang kita sudah juga berikan pada data Bapeda, ke Bapeda datanya itu. Itu yang saya lupa. Saya tidak screen. Nah, jadi yang seperti itu justru harus dituliskan gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan angka-angka, tapi namanya kita mengelola ya, dan harus itu sudah harus gitu. Jadi keterampilannya sudah harus ditingkatkan bagaimana membaca data yang kita dapatkan. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan data. Kalau cuma sekedar mengumpulkan data, ya sudah berarti cuma sampai di situ manfaatnya gitu. Nah, padahal kan maksudnya kenapa data itu kita kumpulkan, kita rapikan, ada maksud lain yang lebih penting dari itu. Pak, supaya tahu tadi salah satunya bagaimana realisasinya. Lalu kemudian kalau kemudian terdapat temuan, oh realisasinya ternyata kurang bagus nih. Nah, dari situ kita bisa belajar mencari apa yang menjadi masalah, kenapa ini terjadi. Jadi akhirnya kemudian sistem sederhana yang digunakan dalam pendataan ini bisa membantu kita menjawab persoalan-persoalan yang lain. Jadi poinnya sebenarnya di situ. Ya, jadi ke depan jangan hanya digunakan hanya sampai sebatas mengumpulkan, tapi membaca dan menganalisa, ya, sehingga kita bisa menemukan, mencari masalahnya dan menemukan solusinya, ya, kan kita maunya masalah kita selesaikan gitu ya. Jadi manfaatkan sistem ini ya sampai secara optimal pemanfaatannya. Nah, termasuk juga dengan pelaku usaha. Nah, dari data pelaku usaha apa yang Bu Rahyani bisa dapatkan? Pelajaran apa yang bisa dapatkan dari situ? Yang paling saya dapatkan itu koordinasi Ibu. Tentang WOG itu memang kita manfaatkan di situ, yang mana etika publik tentang sopan santun itu dan berkomunikasi yang baik memang harus kita lakukan. Karena tidak semua kan, maksudnya banyak ragam orang dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus memang pintar-pintar berkomunikasi dengan pelaku usaha. Jadi yang saya dapatkan di sini Ibu, kemarin ada data pelaku usaha yang hampir tidak ada di lapangan, tapi kita bisa mendapat lihat tempatnya. Yang sebenarnya tidak ditahu, tapi melalui Google Drive itu secara di HP saja, tidak memakai lagi kertas,
kita bisa dapat tempatnya itu. Itu yang memang semua bidang dalak bisa merasakan manfaatnya di situ. Dari hasil datanya sendiri, apa yang bisa didapat dari situ? Pengklasifikasian datanya Ibu. Dari yang perseorangan dan CP, ada saya lampirkan di laporan. CP itu baru yang data dari 2019 sampai 2021, yang kemarin gabung, ini saya sudah pisahkan dan sudah diverifikasi kemarin, serta yang realisasi dari pelaku-pelaku usaha itu, Ibu. Ya, jadi nanti bisa macam-macam gitu ya. Kita bisa belajar, kita bisa melakukan hal yang banyak dari data yang kita dapatkan ya. Kita bisa menemukan masalahnya. Nanti dari data-data ini kita bisa mungkin belajar untuk klasifikasi pelaku usaha yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana prosesnya kita mendorong ya. Supaya kemudian bisa dilakukan misalnya kerjasama antara investor kelas kelasnya besar ya, bisa membantu bekerja sama dengan para pelaku usaha kecil. Kan ini dalak itu kan poinnya di situ ya. Iya, poinnya di situ. Dalak itu poinnya di situ, bagaimana menghubungkan UMKM ini dengan investor-investor besar supaya terlingkan ya. Seperti itu. Nah, dengan data ini harus bisa bicara soal itu gitu. Jadi dari situ nanti bisa dipetakan, UMKM ini, pelaku usaha ini, produknya adalah ini. Oh, ini bisa dilingkan nih sama perusahaan yang lebih besar, investor lebih besar yang membutuhkan jasa atau produk mereka. Bisa dilingkan seperti itu, ya. Lalu next ke depan ini sebenarnya bisa dikembangkan juga, ya, dengan saya nggak tahu teknisnya seperti apa, tetapi saya melihat sudah banyak dilakukan oleh teman-teman lainnya. Ini dilingkan dengan GPS. Jadi alamat ya. Jadi alamat para pelaku usaha ini sudah terlink dengan GPS. Jadi nggak perlu lagi udah tahu nih, misalkan bukan Rahyani yang lakukan pendataan atau yang ikut misalnya survei ya. Bukan Rahyani lagi gitu, orang lain, tapi udah tahu nih, begitu lihat GPS-nya udah tahu ini di sana. Jadi tahu lokasinya di mana, sudah tahu titik koordinatnya dan seterusnya. Semacam peta begitu Ibu ya. Ya, itu bisa juga menggunakan aplikasi yang sederhana yang sudah ada di apps. Tinggal download, tinggal di-link-kan. Iya, kemarin izin ada dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang juga dari terkait dengan rancangan ini, aktualisasi ini, meminta supaya bisa dibuatkan website, maksudnya untuk dinas ke depannya, karena tapi berasal dari data-data dulu ini yang memang harus terorganisir dulu, itu Ibu. Memang saran sebagai website. Oh, website. Ya. Oke. Baik, saya kira udah bagus ya. Tinggal bagaimana lagi pengembangannya tadi ya, makin detail datanya, dimanfaatkan. Yang paling penting bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tapi bagaimana data itu bisa kita manfaatkan ya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pelayanan publik kita. Berikutnya saya ingatkan ya, Rahyani, ya, nilai-nilai dasar yang tadi sudah diceritakan ya, bagaimana kedudukan dan peran ASN juga yang tadi sudah diceritakan pengimplementasiannya. Jangan berhenti sampai di sini, tapi jadikan itu sebagai model dan modal kita dalam bekerja. Ya, terlihat dari mana? Terlihat dalam sikap perilaku kita ya pada saat kita melaksanakan tugas-tugas kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Rahyani. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novalina. Baik, terima kasih Ibu Novalina yang sudah memimpin jalannya diskusi. Selamat untuk Rahyani, sudah sampai pada penghujung dan ada apresiasi, ada harapan tadi dari Ibu Penguji, tentunya bukan cuma dari Ibu Penguji dan Pak Mentor saja, tapi ini kita bekerja untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami segelintir orang ini hanya mewakili masyarakat, tapi Anda sudah menjawabnya. Selamat, dan Pak Mentor, terima kasih sudah mengawal sampai ini jadi, dan kami masih tetap berharap Bapak mengawal terus tentang perkembangan baik substansinya maupun nilai-nilai yang harus dipraktekkan. Tidak hanya oleh Rahyani, tentunya seluruh staf Bapak.
Ya, Pak Baik, Bambang. terima kasih. Saya sekali lagi selamat untuk Rahyani. Saya kembalikan kepada yang punya Terima rumah kasih kecil, Pak Bambang. ya, mentor, hostnya Pak Anca yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, dengan demikian sesi seminar aktualisasi untuk Ibu Rahyani telah berakhir. Kami harap harapan dari Ibu penguji, Bapak coach, dan juga Bapak mentor dapat segera dipenuhi oleh Ibu Rahyani. Untuk itu saya pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anca. Mengurangi rasa hormat kepada Pak mentor dan Ibu Rahyani untuk dapat meninggalkan ruang ujian. Terima kasih. Terima kasih Ya. banyak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Nomor 1 lagi Rahyani ini. Istirahatnya agak panjang dia. Sudah boleh. Bu Rahyani rekamannya di stop. Peserta selanjutnya Pak Rizwan. Izin Pak Anca, Ya, kalau saya pakai background ini nggak muncul. pakai. Iya, pakai saja dulu. Nanti di dalam ruang ujian hilangkan backgroundnya ya. Ibu Rahyani di stop rekamannya.